jalan-jalan bareng Grafik lagi. Kali ini Grafik mau mengunjungi museum. Museum yang akan Grafik kunjungi adalah Museum Katedral Jakarta. Karena bareng rombongan, jadi kita ngumpul dulu. Rombongan ini merupakan rombongan anak-anak yang akan bersama mengunjungi ke Museum Katedral. Jam 8 pagi, rombongan berangkat bersama menuju ke Katedral Jakarta. Dari Jakarta Timur, anak-anak naik bus menuju ke lokasi. Gereja Katedral Jakarta adalah gereja Katolik yang megah di Jakarta. Letaknya sangat strategis, berada tepat di seberang Masjid Istiqlal, yang menjadi simbol harmonisasi antar agama di Indonesia. Di dalam kompleks katedral terdapat Museum Katedral, yang menyimpan sejarah dan artefak penting perjalanan Katolik di Indonesia. Grafik sudah sampai di katedral dan kita parkir dulu. Gereja Katedral Jakarta dibangun dengan gaya neogotik, dengan menara-menara runcing dan jendela kaca patri yang indah. Gereja ini sering menjadi tempat penyelenggaraan acara-acara keagamaan, juga pemberkatan pernikahan seperti acara pada saat ini. Interior Gereja Katedral Jakarta benar-benar memukau dengan keindahan yang penuh makna dan simbolisme. Jendela-jendela kaca patri menampilkan berbagai kisah dari Alkitab, menciptakan suasana spiritual yang penuh warna saat sinar matahari menembus kaca. Didesain untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk, dengan berbagai elemen yang mengajak para pengunjung untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhirnya rombongan anak-anak sudah sampai katedral. Jadi tadi Grafik duluan naik mobil. Kita menuju area di samping gereja katedral. Lorong di sini menampilkan foto-foto momen di gereja katedral. Ada rombongan lain yang membawa bule-bule. Museum Katedral Jakarta buka setiap hari kecuali Senin dan hari libur nasional. Selasa hingga Sabtu buka dari jam 10 sampai jam 4 sore, Minggu dari setengah 1 sampai jam 4 sore. Karena belum jam 10, rombongan melakukan doa Rosario bersama di Gua Maria Katedral. Museum sudah dibuka, anak-anak mulai berbaris untuk masuk ke dalam dengan tertib. Pengunjung tidak dikenakan biaya masuk untuk mengunjungi museum. Namun jika dalam jumlah besar atau rombongan dapat dikoordinasikan dengan pihak katedral. Pendiri Museum Katedral adalah Romo Peter Rudolf Kuris, seorang imam Katolik berdarah Belanda. Museum ini didirikan pada tanggal 28 April 1991 untuk melestarikan harta gereja, tak untuk memberikan wawasan tentang sejarah Katolik di Indonesia. Ini jubah milik Romo Peter Kuris. Beliau dikenal sebagai penulis dan memiliki beberapa karya yang sudah diterbitkan. Pengunjung dilarang menyentuh benda-benda koleksi termasuk etalase di ruangan. Juga dilarang menyalakan flash kamera. Kita memasuki replika perahu Belus sebagai penghormatan atas jasa dan pengorbanan Peter Bonicke sebagai misionaris Jesuit yang sangat berjasa dalam penyebaran Katolik di Indonesia pada akhir abad ke-19. Peter Bonicke dikenal atas dedikasinya dalam membangun gereja dan sekolah di daerah Maumere dan Larantuka di Pulau Flores. Sayangnya, Peter Bonicke meninggal dalam kecelakaan kapal di dekat Larantuka pada tahun 1889. Pada masa awal kedatangan misionaris ke Nusantara dengan menggunakan kapal laut, berlayar jauh dari daratan Eropa dengan membawa serta koper-koper yang berbentuk kotak dan terbuat dari besi. Pada tahun 1856, atas undangan Uskup Peter Franken, 7 suster biarawati Ursulin dari Sittard tiba di Indonesia dengan tujuan mendidik anak-anak putri.
7 suster inilah yang menjadi pendiri sekolah Santa Ursula di Jakarta. Dan ini merupakan kursi roda Suster Emanuela, salah satu dari suster tersebut. Ini merupakan sepeda Romo Peterjan. Beliau adalah seorang imam Yesuit yang dikenal karena dedikasinya dalam pelayanan pastoral di rumah sakit dan komunitas Katolik di Yogyakarta. Beliau sering mengunjungi pasien di rumah sakit serta mengunjungi para narapidana. Dikenal karena kemampuan berbahasa Jawa yang halus dan kebiasaannya untuk mengunjungi paroki-paroki desa dengan naik sepeda ontel. Sejarah umat bawah tanah. Pada periode awal VOC, penduduk Katolik dilarang beribadat. Di masa ini pun banyak misionaris yang terbunuh. Itulah sebabnya umat Allah tanpa gembala ini disebut sebagai umat bawah tanah. Selayang pandang ini menceritakan dari tahun 1534 sampai dengan 1807. Pada sisi sebelah sini menceritakan tentang 3 periode gereja keuskupan agung Jakarta. Masa perintisan pada tahun 1807 sampai 1945. Persiapan menuju kemandirian gereja tahun 1842 sampai 1861. Dan masa gereja lokal yang mandiri tahun 1961 sampai dengan sekarang. Pada museum ini juga menceritakan sejarah pimpinan dari tahun 1808. Diawali oleh Jacobus Nelson bersama dengan Lambertus Prinsen untuk mendirikan Prefektur Apostolik Batavia, sekarang disebut Jakarta. Beliau memainkan peran penting dalam mendirikan paroki pertama di Batavia. Pimpinan terus berlanjut hingga saat ini dipimpin oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Beliau menjadi Uskup Agung Jakarta sejak 29 Juni 2010. Pada tanggal 5 Oktober 2019, Paus Fransiskus menunjuk beliau sebagai kardinal. Pada ruangan ini menceritakan awal mula gereja katedral. Diawali pada tahun 1808, diresmikan gereja pertama sejak Prefektur Apostolik Batavia berdiri. Gereja darurat ini adalah rumah bambu yang letaknya sekarang di lapangan Banteng Barat. Hingga pada tahun 1891 dilakukan pemasangan pondasi sebagai tanda dimulainya pembangunan gereja baru. Rancangan bangunan ini bergaya neogotik dibuat oleh seorang imam arsitek bernama Peter Antonius Jigmans. Pembangunan dimulai pada tahun 1899 dan diresmikan pada tanggal 21 April 1901. Oleh Vikaris Apostolik Batavia, Monsignor Edmundus Sibrandus Duipen. Museum katedral ini ada 2 lantai, kita akan menuju ke lantai 2. Saat sampai di lantai 2, kita akan menemui miniatur katedral. Miniatur ini terbuat dari kertas koran daur ulang. Dibuat oleh 4 warga binaan Lembaga Permasyarakatan Narkotika Bangli di Bali. Masa lalu dalam pustaka. Dalam ruangan ini menceritakan tentang sejarah Kor Sicilia, yang merupakan paduan suara gereja katedral. Kor ini didirikan pada tahun 1901 oleh Van Arken, seorang imam arsitek yang berasal dari Belanda. Kor ini berfungsi sebagai bagian dari upaya untuk memperkaya pengalaman liturgis di gereja katedral yang baru selesai dibangun. Dalam ruangan ini merupakan ragam furniture di pastoral katedral tempo dulu. Grandfather clock yang berasal dari Belanda buatan abad 17 dengan nuansa 4 musim, dan meja yang terbuat dari marmer dan kursi rotan. Tempat tidur pastoran tempo dulu. Pada awalnya, para imam menggunakan tempat tidur dengan kelambu. Hal ini sebagai pencegah malaria yang merupakan ancaman jiwa pada masa lampau. Ini merupakan kursi Uskup Agung Monsignor Leo Sukoto yang dihadiahi oleh umat. Kursi ini tidak pernah digunakan oleh beliau. Kursi ini memiliki gaya Victorian Gothic yang terbuat dari kayu solid jati. Ada 2 monstran di sini, yaitu monstran barok dan monstran gotik.
Monstran bercorak barok ini dibuat di kota Bremen, Belanda. Dan monstran gotik memiliki relief malaikat dan orang kudus. Di sini juga terdapat beberapa koleksi abad ke-17 sampai 19. Ada lavabo. Lavabo memiliki arti aku akan membasuh. Dalam konteks liturgi Katolik, lavabo mengacu pada ritual pembasuhan tangan yang dilakukan oleh imam selama misa. Ada bejana minyak suci, aspergil, dan rantai duri. Ada juga koleksi liturgi. Ini merupakan solidio milik Monsinyur Dharma Atmaja. Solidio adalah tutup kepala kecil berbentuk bundar. Solidio memiliki beberapa warna yang menunjukkan jabatan pemakainya. Putih dipakai oleh paus, merah tua dipakai oleh kardinal, ungu dipakai oleh uskup. Koleksi liturgi berikutnya adalah ada bireta. Bireta adalah topi liturgis yang dipakai oleh klerus Katolik Roma, termasuk imam, uskup, dan kardinal. Di ruangan ini menampilkan koleksi pakaian liturgis yang dikenakan oleh rohaniwan dalam upacara perayaan Ekaristi di Gereja Katolik. Pallium adalah kain putih yang terbuat dari bulu domba, dihiasi dengan 6 salib hitam. Ini merupakan koleksi pallium tanda kehormatan pemberian dari Paus untuk penugasan Uskup Agung Jakarta Monsinyur Adrianus Djajah Saputra SC. Mitra dalam bahasa Yunani memiliki arti serban atau mahkota. Ini merupakan koleksi mitra dan tongkat gembala, pemberian kenangan dari Paus Paulus VI di Gereja Katedral pada tahun 1970. Pada tahun 1989, Paus Yohanes Paulus II berkunjung ke Jakarta dan menghadiahi piala, patena, koin emas, dan kasula emas. Patena adalah sebuah piring kecil yang dilapisi emas, tempat meletakkan hosti besar. Kasula adalah pakaian liturgi paling luar yang dikenakan imam pada perayaan Ekaristi. Cibori ini dibuat khusus oleh pengrajin di Tulung Agung untuk digunakan dalam misa yang dibawakan oleh Paus Yohanes Paulus II di Yogyakarta. Foto-foto ini merupakan kenangan saat Paus Yohanes Paulus II berkunjung. Terdapat juga surat ancaman yang diterima menjelang kedatangan Paus Yohanes Paulus II. Di museum ini juga terdapat miniatur gedung Komisi KAJ. Kursi ini digunakan oleh Bapak Suci Paus Fransiskus pada acara kunjungan di Gereja Katedral. Kursi ini merupakan persembahan dari Pendidikan Industri Kayu Atas atau PIKA Semarang. Bunda Maria Segala Suku bermahkotakan peta Indonesia, Garuda Pancasila bertahta di dada, dengan kerudung merah putih dan mengenakan kebaya brokat putih dengan lukisan wayang. Merupakan lambang persatuan. Replikanya diberkati pada tahun 2018 oleh Bapak Uskup Monsinyur Ignatius Yoharyo di Gereja Katedral. Museum ini menyimpan banyak koleksi benda-benda liturgi dan sejarah, termasuk relikwi, pemberian paus, dan alat-alat liturgis kuno. Museum ini juga menjadi lokasi untuk kegiatan edukasi dan pameran, yang dapat memberikan peluang belajar bagi masyarakat luas, terutama bagi anak-anak dan remaja. Museum Katedral berperan dalam pelestarian dan konservasi benda-benda bersejarah, sehingga generasi mendatang dapat menikmati warisan budaya ini. Cukup sekian cerita tentang Museum Katedral Jakarta ya teman-teman. Semoga bisa jadi pengetahuan yang menarik buat teman-teman semuanya. Ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye.